Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the first, let me introduce myself. My name is Jennifer Muskayanti, and now I'm going to explain about expression of agreement and disagreement. Okay, for the first is expression of agreement. Apa sih expression of agreement itu? Expression kan artinya ungkapan. Agreement artinya persetujuan. Jadi gampangnya expression of agreement adalah ekspresi atau ungkapan yang menyatakan persetujuan atas pendapat orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang menyatakan suatu pendapat atau pernyataan lalu kita setuju, maka kita bisa menggunakan expression of agreement. Kemudian yang kedua yaitu expression of disagreement, ungkapan ketidaksetujuan. Expression of disagreement yaitu ekspresi atau ungkapan yang menyatakan ketidaksetujuan atas pendapat orang lain. Kemudian dalam expression of agreement and disagreement itu ada yang namanya stating opinion atau menyatakan pendapat. Di situ ada di tabel pertama itu ada beberapa contoh ya. Yang pertama yaitu in my opinion, menurut pendapatku, according to me, menurutku, as far as I'm concerned, sejauh yang saya tahu atau sejauh perhatianku gitu ya. Kemudian if you ask me, jika kamu bertanya padaku, if you want to my honest opinion, jika kamu ingin atau butuh pendapatku yang sejujurnya gitu. Jadi contoh-contoh tersebut merupakan ungkapan untuk stating opinion atau menyatakan pendapat. Jadi kalau misalnya kita mau menyatakan sebuah pendapat gitu, kita bisa menggunakan kalimat atau frasa tersebut ya, yang ada di tabel itu untuk awalannya gitu istilahnya. Kemudian yang kedua yaitu ada asking for an opinion, menanyakan pendapat atau meminta pendapat. Jadi kalau misalnya kita misalnya pas mau beli tas atau beli baju atau dan sebagainya, itu kan kita biasanya meminta pendapat dari orang lain ya. Jadi itu misalnya contohnya yang pertama yaitu what's your idea, apa idemu atau bagaimana menurutmu. Kemudian how do you feel about that, bagaimana yang kamu rasakan tentang itu atau bagaimana menurutmu tentang itu. Kemudian what do you think, apa pendapatmu. Do you agree, apa kamu setuju. Do you have anything to say about this, apa kamu punya pendapat tentang ini gitu misalnya. Jadi itu merupakan kayak kata-kata yang atau ungkapan yang bisa digunakan dalam asking for an opinion atau saat menanyakan atau meminta pendapat dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu expressing agreement. Tentunya kita juga dalam expression of agreement and disagreement kita kan mengungkapkan persetujuan ya. Jadi ajalnya kita mengungkapkan persetujuan. Nah, saat mengungkapkan atau menyatakan persetujuan itu kita bisa menggunakan ungkapan yang ada di tabel yang pertama itu. Yang pertama yaitu I agree with you 100%. Saya setuju denganmu 100%. Misalnya itu digunakan kalau kita sangat setuju banget dengan pendapat atau pernyataan orang lain ya. Kemudian yang kedua itu that's so true, itu sangat benar. That's for sure, itu sangat yakin gitu. Intinya kayak itu sangat benar juga sama saja. That's exactly how I feel, itu tepat atau persis yang saya rasakan gitu. Kemudian that's the point, itu poinnya gitu. Jadi ungkapan-ungkapan tersebut merupakan contoh dari expressing agreement atau mengungkapkan persetujuan. Jadi kalau misalnya kita setuju dengan pendapat orang lain atau
misalnya teman kita gitu, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada di tabel tersebut untuk mengawalinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu expressing disagreement, mengungkapkan ketidaksetujuan. Di situ ada contohnya ya, misalnya I don't think so, saya pikir tidak begitu. No way, no way itu maksudnya kalau misalnya kita sangat tidak setuju dengan pendapat orang lain, kita bisa menggunakan kata no way itu ya. Kemudian I can't accept it, saya tidak bisa menerimanya, maksudnya tidak bisa menerima pendapat tersebut gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan itu. Kemudian I don't think I agree with you, saya pikir saya tidak setuju denganmu. Kemudian no, I'm not so sure about that, tidak, saya tidak yakin dengan itu. Nah, itu adalah merupakan contoh-contoh dari expressing disagreement. Jadi kalau misalnya kita tidak setuju dengan ungkapan atau pendapat orang lain, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut. Nah, di dalam expressing atau expression of agreement and disagreement itu ada yang namanya so neither juga, yang juga digunakan untuk menyatakan persetujuan atas suatu pernyataan orang lain gitu ya. Jadi fungsi dari so neither itu digunakan untuk mengungkapkan persetujuan atas suatu pernyataan atau mungkin pendapat dari orang lain gitu ya. Nah, yang pertama itu so plus auxiliary verb plus subject, itu digunakan untuk positive statement atau pernyataan positif. Jadi kalau misalnya ada statement atau pendapat orang lain yang itu bentuknya positif, itu menggunakan rumus so plus auxiliary verb plus subject. Misalnya, langsung ke contoh ya. Misalnya Adit bilang, I am hungry. Kemudian Adele di situ so am I. Karena Adele setuju, jadi dia menggunakan kalimat so am I. Di situ seperti contohnya ya, seperti rumusnya so plus auxiliary verb plus subject. Jadi so plus am, di situ auxiliary verbnya yaitu am ya. Kemudian subjeknya yaitu I. Kemudian selanjutnya contoh kedua yaitu sopo, I want to eat meatball. Kemudian Jarwo, karena Jarwo setuju atau misalnya juga merasakan hal yang sama, I want to eat meatball, saya ingin makan bakso gitu ya. Terus Jarwo juga ingin makan bakso juga, jadi dia jawab so do I, saya juga, atau gampangnya saya juga begitu gitu ya. Nah, rumusnya itu sesuai dengan itu ya, so plus auxiliary verb plus subject. Jadi auxiliary verbnya yaitu di situ do, subjeknya I gitu. Kemudian untuk negative statement atau pernyataan yang negatif dalam kalimatnya, kita bisa menggunakan neither or nor plus auxiliary verb plus subject. Jadi kalau misalnya ada statement atau pernyataan yang bentuknya negatif itu biasanya kayak I'm not, I don't gitu ya. Kayak pokoknya ada not-notnya gitu, namanya statement negatif atau pernyataan yang negatif. Itu kita bisa menggunakan neither or atau nor plus auxiliary verb plus subject. Langsung ke contoh saja ya. Misalnya Jimmy bilang, I don't want to eat pizza, saya tidak ingin makan pizza. Kemudian Rev itu juga setuju dengan ungkapan tersebut, dia juga nggak pengen makan pizza. Jadi dia bilang neither do I. Kenapa pakai neither? Karena di kalimatnya itu yang Jimmy ungkapkan itu kan kalimatnya negatif karena don't, ada kata don't atau do not ya. Jadi kita menggunakan neither do I gitu jawabannya. Kemudian contoh lagi, misalnya Jess bilang I am not hungry, saya tidak lapar. Kemudian Jen juga tidak lapar, dia setuju dengan ungkapan Jess, jadi dia bilang neither I am, saya juga begitu gitu ya. Di situ kan rumusnya sama ya, neither
plus auxiliary verb plus subject, yaitu neither am I gitu ya seharusnya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengungkapkan disagreement. Jadi kalau yang tadi itu digunakan untuk mengungkapkan agreement ya. Nah, kalau yang ini digunakan untuk disagreement. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu yang subjek plus positif atau negatif plus auxiliary verb. Kalau misalnya auxiliary verbnya positif, itu balasannya menggunakan negatif. Terus kalau misalnya auxiliary verbnya negatif, itu balasannya kita bisa menggunakan positif. Langsung ke contoh saja biar langsung paham ya. Misalnya Adit bilang I am hungry, itu kan positif ungkapannya atau kalimatnya. Terus jadinya Adil menjawab dengan I'm not gitu, karena dia tidak setuju. Jadi kayak berkebalikan gitu, bertentangan dengan Adit. Kemudian lanjutnya yaitu misalnya Sopo bilang I didn't go to class, kemudian Jarwo bilang I did. Itu kan pernyataan atau ungkapannya kan negatif. Nah, jawabannya atau balasannya berarti positif, I did gitu. Kemudian lagi Sopo bilang I want to eat pizza, saya ingin makan pizza. Jarwo yang tidak setuju atau mengungkapkan disagreementnya, dia mengungkapkan dengan I don't gitu. Thank you, that's all for my explanation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.